ketika air mustamal ditambah hingga meluber? Pertama kita harus memahami dulu apa itu air mustakmal ya. Karena bisa jadi orang menganggap ini mustakmal padahal tidak mustakmal. Jadi kita harus memahami dulu apa itu mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk fardu bersuci. Fardu bersuci. Bersuci yang fardu. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci yang fardu. Bersuci yang fardu. Ada ember. Lalu kita ciduk, kita wudhu. Basuhan pertama, ada air yang netes. Berarti air yang netes itu air mustakmal. Lalu kita basuhan lagi kedua. Basuhan kedua fardu atau sunnah? Sunnah. Air yang netes bukan air mustakmal. Lalu kita basuh lagi yang ketiga. Ada yang jatuh, itu basuhan fardu atau sunnah? Maka air yang netes bukan air mustakmal. Air yang mustakmal adalah air yang netes ketika basuhan pertama. Karena dalam berwudu itu basuhan yang fardu adalah basuhan pertama, basuhan kedua, ketiga itu sunnah. Jadi yang jatuh pada basuhan pertama itu air mustakmal, yang jatuh pada basuhan kedua, ketiga itu bukan air mustakmal. Nah itu. Nah dari tetesan air wudu itu, yang basuhan pertama ada yang netes ke ember. Apakah embernya jadi air mustakmal? Tidak. Embernya menjadi air yang kemasukan air mustakmal. Air yang kemasukan air mustakmal. Air mustakmal yang mana? Ini yang jatuh ini air mustakmal. Tapi ember itu bukan air mustakmal. Air yang di ember adalah air yang kejatuhan air mustakmal. Air yang kejatuhan air mustakmal tidak menjadi mustakmal. Air yang kejatuhan air mustakmal tidak jadi mustakmal. Nah, kalau masalahnya seperti itu jelas. Ya. Jadi kalau kita bagaimana kalau kita menganggap air yang di ember itu mustakmal? Ya kan? Itu bukan air mustakmal, itu air yang kejatuhan air mustakmal. Mau kita tambah lagi, tidak kita tambah lagi, langsung kita pakai, boleh, nggak apa-apa. Nah, baik. Tapi ini benar air mustakmal. Kenapa? Karena tadi saya wudhu basuh tangan, tangannya dimasukin. Tangannya dimasukkan ke dalam, basuhan pertama, dimasukkan ke dalam. Di dalam. Maka itu air menjadi air mustakmal. Benar, itu air menjadi air mustakmal. Harusnya ngambil air, diciduk pakai tangan nggak apa-apa, ngambil air. Tapi tujuannya untuk mengambil, bukan untuk membasuh. Diambil, bawa keluar, baru kita alirkan di luar. Jadi ngambil dulu air, bawa keluar, dialirkan di luar. Ada yang nyiprat ke situ nggak apa-apa. Yang mustakmal itu yang jatuh dari sini, ini yang mustakmal. Jadi harusnya ketika wudhunya di ember, jangan tangannya dimasukin begini. Ambil dulu, atau digayung ya, ambil dulu, kemudian kita basuh di luar. Ambil, baru kita basuh di luar. Sehingga yang di sini tidak menjadi mustakmal. Ya. Terus kalau air tadi sudah jadi mustakmal karena tangan kita tadi pas wudhu tangan kita dimasukkan, apakah bisa menjadi air suci mensucikan lagi dengan ditambah? Bisa, tapi ditambah sampai jadi 2 kulah. Kalau ditambah cuma sampai meluber itu tidak. Itu tetap mustakmal itu. Ya, ditambah sampai menjadi 2 kulah, bukan sampai meluber, bukan. Ini masalah wudhu ini sangat mudah ya. Kita dalam masalah mustakmal kita tidak perlu khawatir. Intinya kalau kita misalnya wudhunya dari bak atau dari ember atau dari gayung, ya ciduk air, kemudian agak menjauh sedikit, gak usah terlalu jauh, geser aja sedikit muka, gak usah sampai jauh sekali, gak usah. Nanti takut ada yang netes, gak apa-apa, ada yang netes gak apa-apa. Tetesan air mustakmal tidak menjadikan air menjadi mustakmal. Beda kalau kemasukan najis, air sedikit kemasukan najis, maka airnya menjadi mutanajis. Tapi air sedikit kemasukan air mustakmal tidak menjadi mustakmal. Gak usah khawatir. Ya, cukup ya sampai sini ya. Jelas ya? Baik.